Halo semuanya, Eh, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal dari buku yang berjudul Business Analytics, Data Analysis and Decision Making, karangan Albright. Eh, Sekarang mari kita membahas soal nomor 31 pada halaman 896. Nah, bagaimanakah soal nomor 31? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, pertama-tama yang harus kita lihat adalah seorang publisher ini em, memiliki 2000 kopi buku di tangan. Lalu dia juga melakukan decision apakah harus melakukan printing sebelum ada edisi baru yang akan keluar. Nah, untuk melakukan hal itu, publisher sudah mengestimasikan bahwa permintaan akan buku tersebut untuk tahun depan itu memiliki distribusi probabilitas yang ada di file 41531 XLSX yang akan saya akan tunjukkan nanti. Jadi pertama-tama mari kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, uh, untuk melakukan produksi, publisher ini akan mengeluarkan biaya dan yang juga kita ketahui bersama, biaya tersebut adalah total cost, di mana total cost terdiri atas fixed cost dan variable cost. Apa itu fixed cost? Fixed cost adalah biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barangnya. Tetapi fixed cost ini tidak bergantung kepada volume atau jumlah barang yang harus dijual. Yaitu bisa kita lihat adalah $10.000 besarnya. Selanjutnya ada juga variable cost. Apa itu variable cost? Variable cost adalah biaya yang jika bertambah unit yang kita produksi akan menambah juga biaya total sebesar biayanya tersebut. Contohnya ini adalah jika kita menambahkan 1 unit buku yang kita produksi, maka akan menambahkan total cost sebesar $15. Nah, sehingga kita bisa matematiskan bahwa total cost adalah 1000 ditambah 15 dikali jumlah buku yang kita print. Baik, selanjutnya, dari sisi pendapatan, buku-buku yang dijual itu akan memberikan pendapatan sebesar $130 per bukunya. Dan juga bisa kita lihat bahwa terdapat penalti. Apa itu penalti? Yaitu di soal ini adalah permintaan-permintaan yang tidak dapat dipenuhi, di mana penalti tersebut sebesar $20 per buku yang dikarenakan oleh kehilangan goodwill. Selanjutnya juga mungkin terjadi yang namanya leftover. Jadi ketika terjadi leftover atau tersisa buku yang ada itu dapat dijual kepada Barnes and Noble dengan harga $35 per buku, di mana hanya maksimal bisa kita jual adalah 500 buku. Nah, publisher ini sangat interested untuk memaksimalkan expected profit-nya, di mana uh, print runs-nya yang dapat dilakukan oleh produser adalah 10 sampai 16.000 print, di mana terdapat incremental yaitu adalah 2.000. Apa maksudnya? Berarti publisher ini cuma dapat melakukan printing yaitu adalah 0, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, sehingga 16.000 sekali printnya. Lalu pertanyaannya adalah, desain seperti apa sih yang akan kamu rekomendasikan kepada publisher ini? Dengan melakukan simulasi dengan 1000 replikasi. Lalu untuk desisi optimal, publisher dapat 90% yakin bahwa profit aktualnya terasosiasi dengan sisa penjualan dengan edisi sekarang di antara dua value apa. Baiklah, maka jika kita lihat dari soal tadi, kita dapat memberikan kesimpulan, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah publisher tersebut dari online itu dia memiliki 2000 unit buku, di mana cost-nya itu untuk melakukan produksi adalah $10.000 yang fixed cost-nya dan juga $15 variable cost-nya, di mana variable cost ini akan dikali dengan jumlah buku yang diproduksi atau di print. Selanjutnya revenue adalah merupakan harga dari tiap buku yang laku dijual, yaitu adalah $130 per bukunya. Selanjutnya juga adalah penalti. Penalti ini adalah $20, di mana ketika demand tidak terpenuhi oleh jumlah buku yang kita punya, akan memberikan loss sebesar $20.
Selanjutnya juga ada leftover. Leftover adalah ketika jika barang kita produksi itu lebih banyak dari demand-nya, maka kita bisa melakukan penjualan yaitu sebesar dengan harga $35, namun hanya dapat melakukan penjualan maksimal 500 unit bukunya. Selanjutnya, selain itu yang kita juga ketahui adalah demand. Demand buku untuk 1 tahun ke depannya, yaitu yang tersaji dalam tabel ini. Demand-nya itu terdapat 5 jenis, yaitu terdapat mungkin demand 3.000, 4.000, 6.000, 8.000, dan 10.000. Dengan probabilitas masing-masing seperti berikut, yaitu 3.000 itu kemungkinan bahwa demand-nya akan 3.000 adalah 0,2. Kemungkinan demand-nya akan 4.000 adalah 0,4. Kemungkinan demand-nya akan 6.000 adalah 0,1. Kemungkinan demand-nya akan 8.000 adalah 0,2. Dan juga kemungkinan akan demand-nya 10.000 adalah 0,1. Baik, selanjutnya kita akan belajar untuk menggunakan VLOOKUP. Jadi, dari demand yang ada ini dengan probabilitas masing-masing, kita harus membuat tabel dulu. Pertama, tabelnya itu adalah cumulative probability. Selanjutnya adalah value-nya. Baik, cara membacanya pertama adalah cumulative probability-nya adalah 0. Karena harus dimulai pertama dari 0. Yaitu dengan value-nya adalah bisa kita lihat yaitu adalah 6.000 atau 10.000. Kita tulis 6.000. Oke. Nah, di 6.000 ini dia akan berakhir di probabilitas adalah 0,1. Sehingga yang berikutnya akan dimulai juga dari 0,1 yaitu adalah 10.000. Nah, dari sini juga 10.000 akan memiliki probabilitas adalah 0,1 sehingga akan berakhir di 0,1 ditambah 0,1 yaitu adalah 0,2 di mana 0,2 merupakan titik dimulainya nilai yaitu 3.000 atau 8.000. Dari sini mari coba kita isi dengan 3.000. 3.000 ini akan memiliki probabilitas 0,2 sehingga kumulatif probabilitasnya adalah 0,2 ditambah 0,2 itu adalah 0,4 dan juga akan merupakan titik awal untuk nilai 8.000 yang juga akan berakhir di nilai 0,4 ditambah 0,2 yaitu adalah 0,6 yang menjadi titik awal nilai 4.000 yang akan berakhir di probabilitas 1. Jadi ini satunya juga bisa kita hilangkan. Jadi karena itu mari kita hilangkan. Selanjutnya, kita tahu bahwa demand dari masing-masing buku adalah seperti ini. Jadi mari kita belajar menggunakan yang namanya VLOOKUP. Jadi untuk menentukan demand adalah dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Dimana dan kita juga karena VLOOKUP value-nya adalah random karena kita ini adalah random probability. Seperti ini. Lalu kita mengisi tabel array-nya yaitu adalah tabel yang kita buat tadi. Selanjutnya di mana sih indeks value-nya? Kita lihat value-nya adalah di bagian kanan yaitu maka kita tulis 2. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat bahwa demand-nya di sini terdapat 4.000. Untuk kita melihat randomisasi, kita dapat klik F9 atau mungkin di beberapa komputer atau PC, laptop atau PC dengan menggunakan F9 seperti ini. Bisa kita lihat bahwa probabilitasnya akan terus berubah ketika kita melakukan randomisasi dengan mengklik F9. Lalu di soal juga disebutkan bahwa terdapat 1.000 replikasi. Jadi jika kita lihat demand ini adalah demand dengan satu replikasi saja. Selanjutnya, jika kita ingin mempunyai 1.000 replikasi, maka kita tanda saja sehingga replikasinya mencapai 1.000 seperti berikut ini.
Selanjutnya, untuk melakukan replikasi, demand-nya hanya kita mengklik ini saja. Nah, jangan lupa mengapa di sini not available, karena kita lihat value-nya di sini adalah akan terus turun. Jadi kita lihat bahwa tabelnya akan terus menurun. Begitu seterusnya. Bagaimana untuk menyelesaikan hal seperti ini? Dengan cara mengunci, yaitu kita mengunci nilai tabel yang kita inginkan, yaitu dengan mengunci F5 dan G9 seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Bisa kita lihat bahwa demand-nya akan mengikuti tabel yang sudah kita kunci tersebut. Beginilah cara kita melakukan 1000 replikasi dari kemungkinan demand yang ada dengan probabilitasnya masing-masing. Jadi kita lihat sampai hingga sesuai yang diinginkan oleh pembuat soal adalah 1000 replikasi. Selanjutnya, kita akan mulai membahas tentang rumus-rumus atau fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Pertama-tama mari kita partisi elemen-elemen yang ada di soal tersebut. Jadi yang pertama ada yang kita tahu adalah revenue. Revenue adalah di mana kita didapatkan dengan $130 dikali dengan jumlah buku yang terjual. Seperti itu. Selanjutnya adalah cost. Bagaimana dengan cost? Cost adalah fixed cost ditambah variable cost. Di mana untuk di soal ini adalah fixed cost-nya adalah 10.000 ditambah dengan 15 dikali jumlah buku yang kita produksi. Next, untuk elemen ketiga adalah yang disebut di soal ini adalah penalty. Penalty itu rumusnya adalah 20 dikali dengan selisih ketika jumlah yang kita produksi dikurang dengan demand yang ada. Di mana dengan catatan jumlah yang diproduksi itu lebih kecil dibandingkan dengan demand. Mungkin untuk mempermudahkannya bisa kita balik juga, yaitu adalah demand dikurangi jumlah yang diproduksi. Tetapi kita harus menambahkan negatif karena penalti mengurangi pendapatan. Begitu juga hal dengan cost yang akan bernilai negatif karena akan mengurangi revenue. Selanjutnya adalah yang kita sebut dengan leftover. Leftover akan dijual seharga 35 dikali buku yang tersisa. Dengan catatan maksimal jumlah buku yang dapat dijual hanyalah sebanyak 500 saja. Seperti itu. Selanjutnya juga kita akan membahas yang namanya adalah profit, di mana profit adalah merupakan hasil pengurangan pendapatan dikurang dengan cost.
Dan ini merupakan hal yang diinginkan oleh soal, yaitu memaksimalkan profit yang diminta. Selanjutnya, mari kita beralih ke rumus fungsi. Pertama-tama, untuk mencari profit, baik sebelum itu, untuk memudahkan, maka yang ingin kita cari adalah profit, di mana profit merupakan revenue dikurangi cost, dikurangi dengan penalty, juga ditambahkan dengan leftover yang terjual. Jadi ini merupakan fungsi yang ingin kita capai, yaitu adalah maksimalisasi profit dikurangi penalty ditambah dengan leftover. Baik, mari kita lanjutkan. Untuk pertama-tama, untuk revenue, untuk profit akan menggunakan rumus seperti ini, yaitu adalah jika PL adalah production level yang di soal tadi adalah 0 sampai 16.000 dengan incremental 2.000. Demand merupakan VLOOKUP yang tadi sudah kita buat, yaitu dengan 1000 replikasi. Selanjutnya, jadi bagaimana kita membacanya? Jadi pertama-tama adalah PL plus 2000. Mengapa PL plus 2000? Jadi PL plus 2000 merupakan on hand yang akan dipunya setahun ke depan. Mengapa? Jadi PL adalah production level, itu adalah produksi yang akan kita lakukan selama setahun ke depan ditambah 2000. Karena untuk saat ini di on hand kita sudah memiliki 2000. Sehingga kita harus menambahkan 2000 jika ingin melihat seberapa besar sih produksi nantinya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita dapat menemukan fungsi seperti ini? Bagaimana cara membacanya? Baik, kita lihat. Jika fungsi if ini menunjukkan yang pertama adalah logical value, yaitu adalah ketika on hand yang kita punya atau production level plus 2000 lebih besar daripada demand. Baik, ketika on hand yang kita punya dan juga demand lebih besar daripada demand, maka jumlah yang bisa kita jual adalah sebesar demand. Karena tidak mungkin kita memaksakan semua yang kita punya itu akan terjual, tetapi hanya sesuai dengan demand. Seperti itu. Maka ketika production level lebih besar daripada demand, maka revenue yang didapat adalah $130, yaitu adalah penjualan. Kita lihat di revenue ini dikali dengan jumlah buku yang terjual, yaitu adalah sesuai dengan demand, dikurangi dengan cost-nya, yaitu adalah 10.000 ditambah 15.000 dikali PL yang merupakan variable cost-nya, seperti yang kita lihat di sini. Ini merupakan dalam if adalah merupakan value if true, jika logical test ini adalah benar. Selanjutnya, ketika logic test adalah salah, maka $130 dikali PL plus 2000. Mengapa PL plus 2000? Tentu saja ketika yang kita punya lebih sedikit daripada demand, tidak mungkin kita memberikan demand karena kita saja tidak punya, tidak ada barangnya tidak mencukupi, sehingga kita hanya dapat menjual sesuai dengan jumlah on hand yang kita punya. Sama juga lalu juga dikurangi dengan cost-nya, yaitu sama adalah 10.000 ditambah 15 dikali level produksi atau jumlah buku yang kita print. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kita membahas tentang penalty. Untuk mencari penalty, maka kita akan menggunakan rumus sebagai begini. Bagaimana cara membacanya? Jadi, seperti yang di atas, kita menggunakan fungsi if lagi, yaitu pertama adalah logical test-nya. Logical test-nya di sini tertulis ketika demand yang ada di pasar lebih besar daripada production level plus 2000 barang yang kita punya sekarang, yang merupakan barang yang availabilitas barang di 1 tahun ke depan. Mengapa seperti ini? Mengapa demand harus lebih besar daripada production level plus 2000? Yaitu adalah karena penalty hanya akan terjadi only incurred ketika kita tidak dapat memenuhi demand.
yang di sini kita sudah setujui, yaitu adalah ketika jumlah yang produksi lebih kecil dibandingkan dengan demand, atau kebalikannya demand lebih besar daripada jumlah yang kita produksi. Ketika logical test ini benar atau emang terjadi, maka kita akan mendapatkan penalti yaitu sebesar 20 kali, yaitu adalah $20, karena penalti sebesar $20 dikali dengan selisih demand dengan production level yang kita buat, itu adalah selisihnya. Jadi seberapa banyak sih kita kekurangan buku itu dibandingkan dengan demand yang seharusnya kita penuhi. Ketika salah, 0. Mengapa 0? Artinya ketika semua demand yang ada di pasar itu terpenuhi, maka kita tidak mendapatkan penalti sama sekali. Seperti itu. Selanjutnya adalah ketika kita ingin menentukan leftover-nya. Baik, jadi elemen ketiganya leftover. Untuk mendapatkan leftover, kita dapat melakukan fungsi sebagai berikut. Seperti ini. Baik, mari kita bahas aja fungsinya. Jadi yang pertama ini, seperti yang di atas, adalah merupakan kita menggunakan if lagi, tetapi kita pada saat ini akan menggunakan dua if, atau bisa juga disebut if di dalam if atau nested if. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama, kita menggunakan logical value yang general. Bagaimana apakah yang membuat terjadi leftover? Jadi pertama-tama leftover itu terjadi ketika production level kita atau unit yang kita punya, availabilitas unit yang kita punya 1 tahun ke depan itu lebih besar daripada demand yang ada, sehingga ketika kita sudah memenuhi demand, kita masih memiliki sisa dari unit tersebut. Nah, itu merupakan prime atau primal dari decision dari logiknya. Selanjutnya, apakah yang terjadi ketika memang ini terjadi benar atau benar? Nah, untuk menentukan apa yang terjadi, kita menggunakan if lagi, karena bisa dilihat kalau ini merupakan dua cabang. Jadi yang pertama adalah ketika memang benar production level itu lebih besar daripada demand. Seperti ini. Yang kedua adalah ketika production level ternyata lebih kecil daripada demand. Oke. Nah, untuk masalah di sini ternyata jadi terdapat yang namanya nested if. Sehingga ketika production level lebih besar daripada demand, terjadi juga terdapat dua kemungkinan. Yaitu adalah ketika buku yang tersisa itu jumlahnya ternyata lebih besar daripada 500, atau juga mungkin saja buku yang tersisa itu jumlahnya lebih kecil daripada 500. Ini bisa kita tahu bahwa ternyata leftover-nya ini bisa saja lebih besar daripada 500. Lebih besar sama dengan. Atau bisa juga leftover-nya itu adalah lebih kecil daripada 500. Oke. Sehingga ketika leftover itu lebih besar daripada 500, maka ketentuannya adalah tetap menjual sebanyak 500. Sehingga jika kita kalikan buku yang terjual adalah 500, buku yang tersisa dan dapat dijual adalah 500, dikali dengan harga buku tersebut 35, maka kita akan mendapat tambahan pendapatan sebesar $17.500. Sementara bagaimana jika leftover tersebut adalah kurang dari 500? Maka buku yang terjual adalah $35 dikali dengan production level kita dikurangi demand yang mungkin saja kurang dari 500 sesuai dengan jumlah production level yang ada atau tercantum. Beginilah fungsinya. Lalu yang kedua adalah, nah itu adalah tutup kurung, yaitu adalah ketika demand memang lebih besar daripada production level lebih besar daripada demand, dengan if nested-nya seperti itu. Lalu kita balik lagi ke prime lagi, yaitu adalah ketika demand-nya emang kurang, production level-nya emang kurang daripada demand. Nah, ketika production level kurang daripada demand atau kita tidak memiliki leftover, maka tidak ada revenue tambahan yang dihasilkan dengan menjual leftover, sehingga tambahan pendapatan kita adalah 0. Makanya di sini kita tulis ketika memang logik ini adalah false,
maka akan mendapatkan 0 seperti itu. Selanjutnya adalah kita menggabungkan semua elemen-elemen yang ada ini yang kita punya, kita gabungkan ke dalam satu sel, yaitu dengan rumus profit dikurangi penalti ditambah leftover, sehingga yang kita dapatkan adalah seperti yang ada di kolom ini. Yang pertama adalah bernilai positif. Mengapa? Karena ini merupakan revenue. Yang revenue merupakan profit yang akan menambahkan nilai pendapatan dan keuntungan kita. Selanjutnya adalah ini adalah cost dengan nilai negatif. Mengapa bernilai negatif? Karena cost akan mengurangi profit yang kita punya. Sementara ada lagi yang kedua adalah yang terakhir adalah leftover. Bernilai positif. Mengapa? Karena dengan leftover ini kita mendapatkan tambahan atau additional profit. Seperti itu. Nah, lalu di atas kita juga dapat ini merupakan adalah unit-unit production level yang bisa dilakukan oleh publisher tersebut, yaitu 0, 2000, 4000 hingga nilai 16.000. Selanjutnya, production level itu kita referensikan ke yang atas, yaitu production level. Sementara untuk demand-nya kita referensikan ke yang kiri. Bagaimana cara melakukan referensi? Referensi adalah dengan menggunakan formula, lalu kita melakukan mendefine name-nya. Ya, lalu tinggal kita mendrag, lalu kita define name-nya, yaitu seperti yang kita contohkan saat ini adalah production level. Sebenarnya untuk yang di sini kita definisikan name-nya sebagai demand. Sehingga beginilah hasil yang kita dapat sesuai dengan penjumlahan dan pengurangan dari bagian-bagian yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu bagaimana cara untuk melakukan semuanya? Yaitu hanya dengan tinggal melakukan drag ke samping, yaitu hingga 16.000. Selanjutnya kita tinggal melakukan double click untuk masing-masing production level yang ada, sehingga kita bisa dapat dari sini semua kemungkinan probabilitas profit yang kita lakukan di tiap-tiap production level dengan demand yang selalu berubah-ubah sesuai dengan probabilitas yang sudah kita buat sebelumnya, tabel VLOOKUP. Kita bisa lihat ini terdapat 1000 replikasi sesuai dengan yang diminta oleh soal. Ya, 1000 replikasi. Lalu kita juga bisa menggunakan yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya adalah menggunakan FNF9 untuk melakukan rotasi atau melakukan random numbering sesuai dengan sekali lagi tabel yang ada. Baik, selanjutnya dari sini kita mencari nilai yang disebut dengan rata-rata atau average-nya. Nah, average-nya bagaimana kita menghitung average-nya adalah dengan menggunakan rumus average. Apa saja yang di-average-in adalah masing-masing dari produksi level, karena kita ingin tahu seberapa besar sih rata-rata produksi level, berapa sih rata-rata profit kita dengan produksi level tersebut. Jadi di tingkat 0 kita melakukan rata-rata hingga ke bawah sampai 2000, begitu juga dengan 2000, selanjutnya 4000 hingga dengan 16.000 kita lakukan drag saja average sampai ke paling bawah, sehingga kita mendapatkan masing-masing nilai seperti segini. Kita lihat. Selanjutnya juga kita dapat mencari yang namanya standar deviasi, sama yaitu dengan menggunakan standar dev, yaitu dengan mendrag profit yang ada yang terpampang di sini. Selanjutnya juga kita dapat melihat minimum value dari masing-masing production level, maximum value masing-masing production level, serta lower limit dan upper limit. Nah, lower limit dan upper limit ini sesuai dengan permintaan soal, yaitu dengan confidence level 90%. Dengan rumus seperti ini. Itu adalah rata-rata dikurangi 1,9 karena confidence level 90% dikali dengan standar deviasinya dibagi square 1000. Seperti itu. Nah, dari data yang kita dapatkan ini, maka terlihat bahwa rata-rata yang terbesar adalah terdapat di nilai 8.000. Untuk memastikan, kita juga dapat seperti yang kita dapat merandomnya lagi, bahwa apapun yang terjadi, produksi 8.000 ini akan selalu paling besar.
akan selalu lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Tergantung juga pula dan tetapi ada suatu saat kita bisa lihat di lower limit dan upper limitnya. Di sini terlihat bahwa lower limit dari produksi 8.000 adalah 685.786 dolar, di mana upper limit produksi dari 6.000 adalah 695,570 dolar, di mana sehingga upper limit dari produksi 6.000 itu berada di antara lower limit dan upper limit berada di antara lower dan upper limit atau lebih besar dari lower limit 8.000, sehingga mungkin saja terjadi uh, apa uh, mungkin saja di mana keadaan ketika rata-rata profit yang didapatkan dengan produksi 6.000 itu lebih besar daripada profit yang kita gunakan produksi 8.000. Sehingga jika ditanya mana sih tingkat level yang paling menguntungkan, ada 8.000. Tapi ketika dengan confidence level 90%, maka terdapat kemungkinan di mana produksi 6.000 itu lebih menguntungkan daripada 8.000, dikarenakan upper limit daripada 6.000 itu berada di atas lower limit dari produksi 8.000 dolar, seperti itu. Baik, semoga course ini dapat membantu. Terima kasih dan sukses selalu. Baik, selanjutnya mari kita membahas soal nomor 33. Pertama-tama ayo kita baca bersama-sama seperti apa soal nomor 33. Yang pertama adalah W.L. Brown, seorang direct marketer dari Women's Clothing, harus menentukan seberapa banyak sih operator telepon yang harus di-scheduling untuk tiap saat, tiap harinya. Nah, W.L. Brown ini dia mengestimasikan bahwa jumlah telepon yang diterima pada setiap waktunya dalam tipe call and hour shift dapat didistribusikan dalam distribusi probabilitas dalam file P15_33XLSX yang akan kita lihat nantinya. Baik, kita lanjut lagi dulu. Selanjutnya, tiap masing-masing operator dapat menghandle 15 telepon setiap jamnya dan akan membiayai perusahaan sebesar 20 dolar per jamnya. Selanjutnya, setiap telepon yang tidak dihandle oleh operator tersebut diasumsikan akan membebani perusahaan sebesar 6 dolar loss profit. Ketika kita memiliki beberapa option, yaitu adalah dengan mengemploy 6, 8, 10, 12, 14, atau 16 operator, kita harus melakukan simulasi untuk menentukan berapa sih banyak operator yang akan meminimalisasi expected hourly cost-nya. Yang ada pada layar saat ini merupakan tabel probabilitas phone call yang diterima oleh perusahaan tiap jamnya. Yaitu bisa kita lihat yang pertama adalah 80, 120, 160, 200, dan 300 dengan masing-masing probabilitas berurutan 0,1, 0,4, 0,3, 0,15, dan 0,05. Nah, dari sini kita akan membuat tabel VLOOKUP lagi. Caranya sama dengan cara nomor 31, yaitu dengan melakukan cari kumulatif probabilitas dan value-nya. Seperti biasa kita mulai dari 0, yaitu untuk value 300 dan berakhir di 0,05. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan value 80, sehingga 0,05 ditambah 0,1 yang merupakan probabilitas call 80 adalah 0,15, yang juga merupakan titik awal dari call 200, hingga 0,15 ditambah 0,15 yang merupakan probability dari call 200, yaitu sehingga jumlahnya adalah 0,3. 0,3 juga merupakan awal untuk call yaitu 160, hingga mencapai yaitu adalah 0,3 ditambah dengan probabilitas dari 160, yaitu adalah 0,6.
yang merupakan juga awal dari probabilitas 120 hingga 1 seperti itu. Dari sini mari kita simulasikan seperti apakah phone call yang diterima oleh operator tiap jamnya. Caranya yaitu adalah dengan sekali lagi menggunakan VLOOKUP. Dengan lookup value-nya adalah random. Tabelnya adalah tabel cumulative probability yang telah kita buat dengan value di 2. Seperti ini. Mari kita buat replikasi sekali lagi hingga 1000 replikasi. Baik, sudah 1000 replikasi. Selanjutnya, jangan lupa sebelum kita melakukan drag, kita mengunci lagi tabel di E3 dan juga di F7. Lalu kita double klik saja sehingga terdapatkan phone call probabilitas untuk setiap jamnya sebanyak 1000 replikasi. Selanjutnya, mari kita breakdown soal yang tadi dari kalimat ke dalam beberapa elemen kecil. Yang pertama adalah tentu saja cost, di mana diberitahu bahwa setiap orang itu, setiap operator dapat membebani perusahaan yaitu adalah $20. Cost adalah berarti $20 dikali dengan jumlah operator yang kita employ. Nah, selanjutnya apa? Yaitu adalah additional loss. Apa itu additional loss? Yaitu adalah ketika terdapat phone calls yang tidak dihandle oleh operator. Seperti itu. Seberapa besar Kak biayanya? Yaitu adalah akan membebani perusahaan sebanyak, mari kita lihat, adalah $6. $6 plus profit atau additional loss dari setiap phone call yang miss atau tidak dapat dihandle. Itu adalah additional adalah $6 dikali dengan jumlah operator, jumlah phone calls dikurangi dengan jumlah operator dan kapasitasnya. Seberapa besar kapasitas masing-masing operator? Di sini disebutkan adalah 15 calls. Berarti jumlah operator dikali dengan 15. Seperti itu. Ini hanya akan terjadi ketika phone calls itu adalah lebih besar daripada operator. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menuju ke bagian fungsi dan logiknya. Yang pertama adalah untuk bagian cost. Logiknya adalah bisa dilakukan seperti ini matematisnya. Itu seperti yang sudah kita ketahui adalah cost-nya adalah $20 per operator, sehingga dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. Kenapa kita menggunakan minus? Karena cost merupakan negatif, tidak memberikan pendapatan, tetapi melakukan pengeluaran, sehingga nilainya adalah negatif, tidak positif. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang additional loss atau loss in revenue, in profit. Nah, bagaimana additional loss itu bisa kita
lakukan dengan rumus seperti ini. Mari kita lihat. Jadi di sini kita menggunakan lagi-lagi logika if. Jadi pertama, seperti biasa, bagian ini merupakan adalah logical value-nya. Jadi ketika cost-nya itu lebih besar dari operator dikali 15. Mengapa begitu? Karena additional loss atau loss in profit hanya akan terjadi ketika operator tidak dapat menghandle call, yaitu adalah ketika kapasitas total operator yaitu 15 dikali total operator lebih sedikit daripada call, atau call-nya lebih banyak dari kapasitas total operator. Seperti itu. Nah, ketika memang terjadi hal tersebut atau memang phone calls yang terjadi di tiap jamnya pada jam tertentu lebih besar daripada kapasitas total operator, maka akan terdapat additional loss atau loss in profit sebesar 6 kali phone calls dikurangi operator dikali 15 seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana ketika kapasitas operator itu ternyata lebih banyak dari calls atau calls itu hanya sedikit. Berarti ketika hal itu terjadi, maka operator tidak akan mengalami kesulitan untuk menghandle phone calls yang ada, sehingga tidak terjadi additional loss. Maka dari itu, kita menulis nilai 0, yaitu adalah tidak terjadi additional loss atau minus 0. Mengapa ini minus dan tidak positif? Karena yang disebut dengan additional loss atau loss in profit akan menambahkan cost yang ada sebelumnya, akan memperburuk memperbanyak pengeluarannya sehingga akan bernilai negatif. Selanjutnya, kita akan membuat tabel seperti yang ada di monitor saat ini, yaitu dengan bagian ini merupakan phone calls yang di receive tiap jamnya dengan probabilitas yang sudah kita buat tadinya, dan juga yang di bagian ini merupakan jumlah operator yang di-employ dari 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Lalu di sini merupakan fungsi biaya, yaitu merupakan yang di sini adalah cost. Di sini adalah loss in profit atau additional cost yang ada. Kita akan mendapatkan berapa total cost yang dibebani oleh perusahaan dengan suatu demand dan juga dalam masing-masing atau tingkat operator yang di-employ. Selanjutnya tinggal di-drag ke kanan, juga double klik untuk mendapatkan hasilnya dengan replikasi 1000 yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, dari sini juga kita juga harus mencari sum of simulation-nya. Sama seperti sebelumnya, dari rata-rata standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, lower limit, dan juga upper limit. Untuk rata-rata kita menggunakan fungsi average, yaitu adalah dalam masing-masing tingkat operator, jumlah operator 6, 8, 10, 12, 14, hingga 16. Juga sama dengan standar deviasi yaitu STDF. Lalu nilai minimum, nilai maksimum, dan juga lower limit serta upper limitnya. Nah, dari sini karena ini cost, maka kita ingin melihat cost yang paling minimum. Gimanakah titik cost yang paling minimum? Titik cost yang paling minimum terjadi yaitu adalah di sini. Dengan upper limit 282 yaitu adalah 12 operator. Jadi cost yang paling minimum adalah $280 dengan rata-rata $291 dan lower limit adalah $300. Baik, seperti itulah cara pengerjaan nomor 33 di buku yang kita bahas. Semoga bermanfaat dan sukses terus. Baiklah, untuk yang terakhir kita akan membahas soal nomor 36. Di soal nomor 36 ini perusahaan Department Store Dilbers mencoba untuk menentukan berapa banyak sih t-shirt Hansen untuk diorder. Sekarang ini t-shirt Hansen itu dijual seharga $21. Tapi pada waktu-waktu selanjutnya akan ditawarkan dengan diskon 10%, 20%, 40%, 50%, dan 60%. Di mana demand untuk ketika dia 21% adalah 1.800 dengan
STDF 360. Demand pada tiap-tiap diskon itu diasumsikan sebagai multiplier, dikalikan dengan full price demand-nya. Nah, multiplier untuk diskon 10%, 20%, 40%, 50%, dan 60% adalah berturut-turut 0,4, 0,7, 1,1, 2, dan 50. Nah, dicontohkan jika full price demand adalah 2.500, maka pada 10% diskon, pelanggan akan membeli 1.000 t-shirt lagi. Nah, biaya untuk pembelian t-shirt itu tergantung dengan jumlah t-shirt yang dipesan. Itu dapat dilihat pada file tel15_36.xlsx yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk menggunakan simulasi untuk menentukan berapa banyak t-shirt yang harus diorder oleh perusahaan. Nah, kita juga diperintahkan untuk memodelkan masalah ini sehingga perusahaan akan pertama kali mengorder beberapa kuantitas t-shirt, lalu akan diberikan diskon yang lebih diskon secukupnya sehingga semua t-shirt itu akan terjual habis. Baik, selanjutnya kita mungkin penjelasan pada nomor ini akan berbeda dari nomor-nomor sebelumnya. Dimana sebelumnya saya akan membreakdown terlebih dahulu elemen-elemennya, namun di sini saya tidak akan membreakdown. Mengapa? Karena untuk menyelesaikan soal ini kita harus melihat secara keseluruhan. Jika kita membreakdown, maka mungkin akan terdapat logika yang membingungkan. Baik, saya untuk memudahkan membacanya, saya akan melakukan drag untuk melihat point of focus saya dalam pembicaraan saya saat itu. Baik, pertama mari kita fokuskan ke tabel ini. Apakah tabel ini? Ini merupakan tabel order quantity dan unit cost-nya. Jadi di sini kita bisa lihat ketika quantity yang kita order adalah 0 sampai 1499, maka harga satuan dari t-shirt itu adalah $15. Selanjutnya, ketika kita mengorder 1.500 sampai 3.499, harga tiap satuan unitnya adalah $14,25. Ketika kita mengorder 3.500 sampai 5.999, harga satuan unitnya adalah $13,54. Sementara ketika kita mengorder 6.000 atau lebih, maka harga satuan unitnya adalah $12,86. Selanjutnya di sini juga terdapat mean yang merupakan adalah demand. Nah, demand-nya adalah mean dengan standar deviasi 360 seperti yang disebutkan di soal tadi. Sama dengan menggunakan VLOOKUP, pertama kita harus memodelkan demand-nya terlebih dahulu. Jadi kita ingin memodelkan demand. Nah, bagaimana cara memodelkan demand? Pertama adalah dengan menggunakan normal INV, itu merupakan distribusi normal dari mean dan standar deviasi yang diberitahu. Rumusnya adalah cukup sederhana, yaitu adalah sama dengan normal inventory distribusi norm INV dengan probability random, mean-nya adalah 1800 dan standar deviasinya adalah 360. Nah, bila kita enter, akan terlihatlah demand-nya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita bisa lihat kalau ternyata di sini terdapat angka desimal. Tidak mungkin permintaan baju itu angkanya desimal, sehingga kita bulatkan dengan rumus round up. Itu kita tambah round up. Dengan numbernya adalah distribusi normalnya, dan juga number of digitnya adalah 0. Kita dapatkan bahwa demand yang baru itu tidak akan dalam bentuk desimal, tetapi sudah dibulatkan ke atas. Seperti ini. Selanjutnya, pada bagian berikutnya kita akan melihat cost.
partisi kedua adalah cost. Jadi dari mana kita mendapatkan cost? Cost kita dapat dari unit cost yang ada di tabelnya. Itu dari sini kita bisa mentranslasikan ke rumus. Itu adalah pertama ketika biaya, ketika apa, unit cost. Ketika order yang kita buat adalah berada di antara 0 sampai 1499, maka harganya adalah $15 dikali order yang itu sendiri. Kita lihat bahwa ordernya adalah dilihat oleh yang ini, number of ordernya. Di sini kita seakan-akan kita mengordernya 5.000. Selanjutnya akan dikali dengan unit cost dari order quantity berikut, yaitu adalah pada range 0 sampai 1499, berarti unit costnya ada 15. Sehingga di sini kita lihat ada $15 dikali 5.000. Selanjutnya kita buat nested if, itu adalah kedua, yaitu adalah ketika range ada 1.500 hingga 3.499 dengan unit cost-nya itu adalah 14,25. Dan di sini kita lihat bahwa sama seperti ini, yaitu adalah unit cost-nya, unit cost yang baru yaitu adalah $14,25 dikali dengan number of order-nya. Selanjutnya kita buat nested if lagi ketika range adalah 3.500 sampai 5.999, yaitu adalah dengan biaya $13,54. Lalu yang terakhir adalah else, jika yang di depannya adalah salah, maka biayanya adalah $12,86 dikali jumlah order yang dipesan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mulai ke bagian itu adalah ketika demand itu tidak demand itu lebih kecil daripada number of order, sehingga akan dilakukan diskon sehingga order yang kita pesan, jumlah barang yang kita pesan akan habis mengikuti demand total per tiap diskonnya diakumulasikan. Yang pertama adalah kita lihat ketika dia adalah 0%, yaitu adalah ketika demand itu full. Bisa kita lihat bahwa logiknya adalah pertama, number of order harus lebih besar sama dengan demand yang ada. Mengapa begitu? Jadi di value-nya ini merupakan jumlah t-shirt yang dijual. Yaitu di sini berarti ketika kita punya 5.000 t-shirt dan di sini kita lihat bahwa demand-nya adalah 1.436, berarti tidak mungkin kita memaksa menjual 5.000, yaitu jadi kita mengikuti demand yang ada, itu adalah 1.436, sehingga kita akan menjual menjual t-shirt tersebut sesuai dengan demand. Tapi ketika demand-nya itu berada lebih besar daripada number of order, maka yang kita jual adalah sesuai dengan number of order atau barang yang kita punya saat itu. Begitu juga selanjutnya, yaitu adalah ke 10%. Jadi ketika barang tersebut tidak laku habis terjual dalam demand full price, maka kita lanjut dengan mendiskon 10% barang tersebut. Nah, dan juga di sini kita lihat dengan menggunakan if lagi. Kita lihat logic value-nya. Ini dengan if nested lagi ya. Jadi logic value pertama adalah ketika barang yang kita punya, yaitu adalah barang yang kita punya awal dikurangi dengan penjualan yang sebelumnya ketika full price. Ini kita lihat demand awal dikurangi dengan penjualan ketika full price, itu harus lebih besar daripada 0. Mengapa begitu? Berarti ketika lebih besar daripada 0, itu terdapat sisa atau barang yang kita punya itu masih ada di kita beberapa, masih ada sisa leftovernya. Tapi ketika kurang dari 0, ya berarti barang tersebut memang sudah habis di demand sebelumnya, yaitu ketika kalau di sini kita lihat itu ketika di full demand. Maka dari itu, jika dia sudah menyalahi aturan ini, maka akan menambah 0 sehingga jumlah barang terjual akan 0 dikarenakan barangnya sudah habis di demand sebelumnya. Nah, bagaimana jika benar? Nah, di
Jadi karena ini if nested, maka berarti ini terdapat dua kemungkinan lagi. Ketika benar, jadi ketika yang kita punya itu, barang yang kita punya yaitu adalah barang yang kita order dikurangi permintaan sebelumnya itu lebih besar daripada 0, dan juga bisa jadi kurang dari 0, itu terdapat dua kemungkinan. Dan kemungkinan pertama juga terdapat dua kemungkinan lagi ditunjukkan sebagai if nested, yaitu adalah ketika barang yang kita punya itu ternyata jumlahnya itu lebih banyak dari, ini merupakan 0,4 kali F8, itu merupakan jumlah demand yang ada pada discount rate sekarang. Itu berarti apa yang terjadi ketika jumlah barang yang kita punya saat ini, yaitu adalah jumlah barang yang kita order dikurangi demand sebelumnya, lebih besar atau sama dengan demand yang ada pada discount rate saat ini. Ketika yang kita punya itu lebih besar, berarti jumlah yang terjual adalah tentu saja sesuai dengan demand saat ini, yaitu adalah 0,4 yang merupakan multiplier di discount rate 10% dikali dengan F8 yang merupakan demand awalnya atau demand pada saat full price-nya. Tapi bagaimana ketika jumlah yang barang yang kita punya itu tidak melebihi dari demand di discount rate saat ini, yaitu adalah sesuai dengan barang yang kita punya, yaitu adalah barang yang awal, barang yang kita pesan dikurangi dengan demand yang sebelumnya, sehingga kita dapat rumus seperti ini. 0, mengapa? Karena berarti karena jika ketika dia tidak lebih besar daripada 0, berarti barangnya itu sudah habis di demand berikutnya, sehingga di sini tidak terjual apa-apa, sehingga nilainya 0. Di sini juga saya menggunakan roundup karena nilai di sini akan kemungkinan besar akan menghasilkan nilai desimal, sehingga akan menggunakan roundup seperti yang sebelumnya juga penggunaan rumusnya. Selanjutnya adalah dengan melihat discount rate 20%. Apakah yang membedakan ini dengan discount rate 10%? Sebenarnya sama, tapi kita melihat bahwa barang yang kita punya itu merupakan barang yang kita order awal dikurangi dengan demand pada saat full price, dikurangi lagi dengan demand saat 10%. Maka dari itu kita melihat bahwa demand karena yang awal dikurangi dengan demand saat full price dan juga dikurangi demand saat discount rate 10% itu harus lebih dari 0. Diulangi lagi, mengapa lebih dari 0? Karena ketika kurang dari 0 berarti barang sudah habis dan tidak mungkin kita menjual barang yang kosong. Seperti itu. Nah, terdapat nested lagi. Itu adalah ketika barang kita sudah masih ada atau lebih dari 0, apakah barang tersebut itu demand-nya itu lebih besar dari demand pada saat ini, demand saat discount rate saat ini, ataukah lebih kecil dari demand pada discount rate saat ini. Ketika lebih besar, maka jumlah yang kita jual adalah sesuai dengan demand discount rate saat ini. Tapi ketika tidak, maka sesuai dengan barang yang kita punya, yaitu barang yang kita pesan awal dikurangi dengan demand dari full price dikurangi dengan demand ketika discount rate 10%. Seperti itu. Selanjutnya, sama juga halnya dengan 40, 50%, dan 60%. Namun yang membedakan adalah di bagian awalnya. Bagian sini. Itu adalah barang yang kita punya itu didefinisikan sebagai barang yang kita buat yang kita pesan awal dikurangi demand pertama, demand kedua, dan seterusnya hingga N-1 demand saat ini atau demand saat discount rate saat itu. Sama juga di if nested kan, apakah barang yang kita punya itu sampai saat ini lebih besar daripada demand yang ada di discount rate saat itu. Ketika lebih besar, maka kita akan menjual sesuai dengan demand yang ada pada discount rate saat itu. Jika tidak, maka kita akan menjual sesuai dengan yang kita punya saat itu pula. Seperti itu. Ini kita mendapatkan dari 0%, 10%, 20%, 45%, 60% dengan perbedaan barang yang kita punya. Karena perbedaan adalah barang yang kita punya awal, kita beli, dikurangi dengan demand full price, demand dengan diskon 10%, terus hingga demand sebelum
discount rate yang ingin kita hitung, yaitu ketika 60% maka demand sebelumnya 50, ingin menghitung 50, demand sebelumnya 40, 40 20 20 10 10 0 gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu berapa jumlah dari apa penjualan. Nah, dari situ kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Berapa keuntungannya? Nah, dari yang kita lihat tadi bahwa ketika kita menjual t-shirt tersebut dalam saat full price, maka t-shirt tersebut akan laku dijual dengan harga $21. Tapi ketika dia di diskon 10%, berarti keuntungannya adalah 90% dari awal. Ketika 20%, 80% dari awal, 60% 60% dari awal, dan seterusnya. Dari situ kita tinggal menjumlahkan saja sehingga kita mendapatkan revenue-nya. Selanjutnya adalah profit. Profit tinggal revenue dikurangi dengan cost yang ada di awal. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan sum of simulation. Kita ingin mencari rata-rata profit ketika number of order kita segitu dan demand-nya pada saat tertentu. Dia sama, yaitu adalah dengan menggunakan average. Kita melakukan rata-rata profit dari 1 sampai replikasi 1000. Sama dengan standar deviasi, minimum profit, maksimum profit, lower limit, dan juga upper limitnya. Selanjutnya, karena kita diperintahkan untuk mencari nilai maksimum pendapatan yang mungkin kita dapat adalah ketika kita melakukan order seberapa banyak. Nah, itu untuk kita harus melakukan checking trial and error. Tapi ada cara mudahnya, yaitu adalah kita dengan menggunakan data table. Sudah pakai data table, jadi pertama caranya adalah contohkan adalah pertama kita menulis nilai di sini. Ini merupakan rata-rata profit yang kita dapat sebagai acuannya. Kita lihat sama, selalu sama. Selanjutnya kita akan membuat range. Untuk memudahkan, pertama kita akan membuat range dengan incremental 1000. Itu adalah mulai dari kita memesan 1000 hingga kita memesan 20.000. Caranya mudah. Itu kita dengan metrik seperti ini sampai 20.000. Lalu kita ke data motif analysis, data table. Karena ini adalah kolom, kita input di sel kolom dan merupakan patokannya adalah ini 1000-2000 ini adalah merupakan number of order yang berubah. Berarti kita pilih number of ordernya, kita oke, maka kan muncul angka yang menunjukkan ketika number of order itu adalah 1000, 2000, 3000, 4000 dan value sesuai dengan value yang kita tulis di tabelnya. Seperti ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa terdapat dua nilai yang berdekatan. Maka dari itu kita ngebuat range-nya, sehingga kita buat dari 4000 di sini, kita buat di sini, dan yang 5000. Sekarang kita mencoba incremental 50 dari 4000 sampai 5000, 4000, 4050 dan seterusnya dengan rumus yang sama. Ini sama dengan ini. Lalu ini kita gunakan what if analysis dan merupakan patokannya adalah number of order. Maka kan kita dapat lagi jumlah profit seperti ini. Average profit. Kita lihat lagi ada angka yang berdekatan lagi. Dari angka yang berdekatan ini sama kita buat lagi seperti ini. Sehingga semua akan saling membesar sehingga sisanya adalah satuan unit. Dari satuan unit ini kita bisa tahu bahwa terdapat 4 nilai yang saling memperebutkan nilai tertinggi, yaitu adalah di 4051, 4052, 4053, 4054. Nah, berarti di titik-titik ini yaitu adalah untuk lebih menghindari kesalahan adalah di 4050 hingga 4060 merupakan range paling baik untuk memesan barang tersebut dengan demand dengan main 1500 dan standar deviasi 360, sehingga disinilah hasil yang kita dapatkan. Nah, baik, sekian untuk nomor 36. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah mendengarkan
3 nomor. Baik, semoga bermanfaat dan sukses selalu.